Baik, kita lanjutkan. Akhirnya tatkala Qarun di puncak-puncak kesombongan, kendaraan mewahnya dikeluarkan, mungkin kudanya, mungkin ontanya, mungkin begolnya, semuanya dikeluarkan. Bajunya yang begitu indah dia pakaikan kepada anak buahnya. Dia lagi pamer ini. Di puncak-puncak kesombongannya, Allah pun benamkan dia. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami benamkan dia dan rumahnya pun sekalian dibenamkan, hartanya pun sekalian dibenamkan. Semuanya, pembantunya semuanya dibenamkan, harta-hartanya semua dibenamkan. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. Tidak ada yang bisa tolong dia. Pembantunya tidak bisa tolong, algojonya bisa tolong, semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min dunillah, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak termasuk dari yang tertolong. Wa asbaha alladziina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berangan-angan punya harta seperti Qarun, maka mereka pun menyesal. Mereka mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa tidaklah kalian tahu bahwasanya Allah memberikan rizki kepada yang Allah cinta, yang Allah sukai min ibadihi wa yaqdirulah, dan Allah menyempitkan harta kepada sebagian hamba yang Allah cintai. Ya, jadi Allah memberi harta kepada orang yang kafir, Allah juga kasih harta. Tidak mesti Allah berikan harta kepada orang yang Allah benci dan yang Allah cintai. Orang kafir dikasih harta, orang mukmin juga dikasih harta. Tapi kalau iman hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Laula an manna Allahu alaina la khasafa bina. Seandainya Allah berikan harta kepada kita seperti diberikan kepada Qarun, kita bakalan juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh tidak beruntung orang-orang yang kafir. Ini dalil bahwasanya Qarun adalah seorang yang kafir, namun dia munafik. Dia menampakkan dia saudaranya, sepupunya Nabi Musa. Dia menunjukkan dia cinta pada Nabi Musa. Dia menunjukkan bahwasanya dia beriman kepada Nabi Musa. Ternyata dia hanyalah seorang munafik, sehingga Allah benamkan. Jadi kata mereka ini, ya, nikmat dari Allah tatkala Allah tidak berikan kepada mereka, ya, harta seperti Qarun. Jadi sebagian ulama mengatakan, ya ikhwan, kalau Anda melihat orang kaya dari pandangan yang adil, ya, sungguhnya Anda akan tahu bahwasanya jadi orang miskin itu juga nikmat, ya. Benar atau tidak? Enggak benar, Ustaz. Maksud saya, kalau miskin sekali memang enggak bagus juga. Rasulullah SAW berlindung daripada kefakiran, karena kefakiran itu susah memang. Maksud saya, hidup tidak, antum yang penting cukuplah, ya. Mau ada apa aja cukup, mau ini cukup, cukup. Tapi maksudnya tidak perlu harus kaya raya. Ya, saya punya teman banyak orang kaya, ya. Saya teman orang kaya, ya. Tempat ngisi pengajian kaya-kaya luar biasa, uangnya enggak tahu seberapa. Tapi saya juga tidak ingin seperti mereka. Lebih enak jadi ustaz, ya. Tidak mesti, subhanallah, antum kira orang kaya itu hidupnya sederhana, tidak, maksudnya mereka juga susah, ya. Kalau orang punya harta banyak, punya mobil banyak, takut mobilnya hilang, ya. Kemudian punya pengawal yang banyak. Kalau punya perusahaan, takut ada persaingan. Dengar berita-berita ternyata ekonomi begini, ketakutan juga, ya. Ya. Kemudian apa? Ya, banyaklah. Kalau sudah musim lebaran, mikir gimana THR buat anak buah, pikir juga, pusing. Ya, banyak, ya. Jadi mereka juga pusing. Ya. Banyak mereka khawatirkan juga. Ya. Antum sama orang kaya apa bedanya sih? Ya. Beda tipis, ya. Kalau mereka makan, antum makan atau tidak? Makan juga, ya. Kalau mereka tidur, apa ente tidak tidur? Ente juga tidur kan? Tidur. Belum tentu mereka bisa tidur seperti ente. Mungkin sebelum tidur dia mikir bagaimana perusahaan saya, bagaimana ini anak buah saya begini, masalah ada tender. Belum tentu mereka bisa tidur dengan cepat. Kalau ente mau lihat dengan adil, ya, maksud saya demikian, ya. Kemudian mereka selalu check up, periksa kesehatan. Pusing juga, ada kolesterol sedikit, Anda sedikit pusing. Kalau ente tahu mati kan santai aja. Enggak pernah periksa, tahu apa? Meninggal dunia. Insya Allah meninggal dunia masuk surga, alhamdulillah. Maksud saya kita lihat secara jujur, sebenarnya kalau mereka makan, waktunya Anda sakit, apakah orang kaya tidak sakit? Orang kaya juga sakit. Anda si miskin mencret, tapi orang kaya tidak pernah mencret. Orang kaya juga mencret, sama seperti ente, ya. Apakah orang miskin hanya orang miskin yang kena demam berdarah? Orang kaya juga banyak yang mati kena demam berdarah. Mau saya, ya sudah, dia sakit, ente juga sakit, ya. Ente sedih, orang kaya juga pernah sedih atau tidak? Sedih. Ente kira pejabat yang kaya raya itu bahagia? Ketakutan, perlu pengawalan, takut dibom, takut dibunuh, ya, takut kedudukannya dijatuhkan, takut persaingan. Mereka juga banyak pikiran. Buat apa ente berangan-angan menjadi mereka, ya? Ente boleh berangan jadi orang kaya yang dermawan, yang masya Allah, itu boleh, tenang, itu ada orang seperti itu, ya, tapi jarang, ya. Kebanyakan orang kalau sudah kaya, dia selalu ingat dengan dunia, berpikiran hatinya benar-benar tenggelam dengan apa? Dengan dunia. Tidak enak jadi mereka, ya. Ya. Mereka kalau makan milih-milih, kalau kita kan makan sembarang, ya. Iya kan? Jadi bahkan mereka hanya makan satu piring, saya bisa makan 2 piring. Jadi maksud saya, ya, kita dengan mereka itu beda-beda tipis saja, ya. Beda-beda tipis, ya. Ya, meskipun mobilnya lebih mewah, rumahnya lebih mewah, tapi kan waktunya tidur juga tidur, waktunya sakit juga apa? Sakit, ya.
Noh kehidupan yang bedakan kita dengan dia, kalau kita beramal soleh, itu baru kita bisa lebih istimewa dari dia. Tapi kalau kita sudah miskin juga malas beribadah, ya repot seperti itu. Nanti miskin di dunia, miskin juga di akhirat, ya repot. Makanya saya katakan bahwasanya, ya ini mereka mengatakan kita diberi nikmat oleh Allah tatkala tidak dikasih harta seperti Qarun. Kenapa kalau dikasih harta seperti Qarun bisa lupa diri, akhirnya apa? Akhirnya sombong dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.